Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Nur Sedo Emrul dengan NIM 22650 Dan saya Fandi Ahmad dengan NIM 226501 141. Dan saya Muhammad Fahmi Pradana dengan NIM 22650180. Di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis serangan phishing. Yang pertama itu pengenalan phishing. Phishing merupakan serangan cyber yang dirancang untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, informasi keuangan, dan data pribadi. Serangan ini dilakukan dengan menipu pengguna untuk menyerahkan informasi mereka dengan menyamar sebagai sumber yang terpercaya. Kemudian definisi phishing. Phishing adalah tindakan meniru komunikasi resmi dari organisasi terpercaya untuk mendapatkan akses ke informasi pribadi pengguna. Serangan ini biasanya dilakukan melalui email, pesan teks, situs web palsu, atau panggilan telepon. Tujuan utama phishing ini adalah untuk mencuri data sensitif seperti informasi login, data keuangan, dan data pribadi. Kemudian teknik penyerangannya itu dia menggunakan berbagai taktik untuk menipu pengguna, seperti mengklaim adanya masalah akun atau menawarkan hadiah palsu. Kemudian jenis-jenis serangan phishing. Serangan phishing dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, masing-masing dengan taktik dan targetnya sendiri. Yang pertama yaitu spear phishing. Serangan ini menargetkan individu atau organisasi tertentu dengan informasi yang dipersonalisasi untuk meningkatkan kredibilitas. Yang kedua, walling. Serangan ini menargetkan eksekutif tingkat tinggi dalam organisasi dengan tujuan mencuri data penting atau mengendalikan akun mereka. Yang ketiga, smishing. Serangan ini dilakukan melalui pesan teks, yaitu SMS, dengan mengarahkan pengguna ke situs web palsu untuk mencuri informasi. Yang keempat, phishing. Serangan ini dilakukan melalui panggilan telepon dengan meniru representatif organisasi terpercaya untuk mencuri informasi. Kemudian, phishing melalui email. Email phishing adalah salah satu metode paling umum. Serangan ini melibatkan pengiriman email palsu yang seolah-olah berasal dari organisasi yang sah, seperti bank atau perusahaan online. Yang pertama yaitu link palsu. Email berisi link yang mengarahkan pengguna ke situs web palsu yang menyerupai situs web resmi. Yang kedua, informasi pribadi, yaitu pengguna diminta untuk memasukkan informasi pribadi seperti nama pengguna, kata sandi, atau informasi kartu kredit. Dan yang ketiga, data dicuri. Informasi yang dimasukkan pengguna dikumpulkan dan digunakan oleh penyerang untuk mencuri data atau melakukan penipuan. Kemudian, phishing melalui situs web palsu. Situs web palsu dirancang untuk menyerupai situs web resmi dari organisasi yang sah, seperti bank atau situs e-komersi. Terus penampilan. Situs web palsu dirancang untuk terlihat sama persis dengan situs web yang asli, lengkap dengan logo, warna, dan tata letak yang sama. Terus tujuan. Tujuan utama situs web palsu adalah untuk mencuri informasi pribadi, termasuk nama pengguna, kata sandi, dan informasi keuangan. Dan selanjutnya yaitu phishing melalui pesan teks atau SMS. Smishing adalah bentuk serangan phishing yang dilakukan melalui pesan teks SMS. Pesan ini seringkali tampak seperti berasal dari bank atau perusahaan yang sah. Terus tadi, yaitu terdiri dari peringatan akun, yaitu contohnya akun Anda ditangguhkan. Terus penawaran hadiah itu Anda telah memenangkan hadiah. Terus informasi pribadi, konfirmasi informasi Anda. Phishing melalui panggilan telepon. Phishing adalah bentuk serangan phishing yang dilakukan melalui panggilan telepon. Penyerang meniru representatif dari organisasi terpercaya seperti bank atau perusahaan kartu kredit. Dengan taktik penyerang dapat meminta informasi pribadi seperti nomor rekening bank, nomor kartu kredit, atau PIN. Terus dengan adanya manipulasi, penyerang dapat menggunakan taktik manipulatif untuk membuat korban panik atau merasa terdesak untuk memberikan informasi. Terus pencegahan. Hindari memberikan informasi pribadi melalui telepon, terutama jika diminta oleh orang yang tidak dikenal atau meminta informasi yang tidak biasa. Dampak serangan phishing. Serangan phishing dapat memiliki dampak yang serius bagi individu dan organisasi, yaitu terdiri dari pencurian identitas, kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan kehilangan data. Baik, selanjutnya cara mencegah serangan phishing. Ada sejumlah langkah yang dapat diambil untuk mencegah serangan phishing. Yang pertama yaitu periksa alamat email pengirim. Yaitu perhatikan alamat email pengirim dan pastikan berasal dari sumber yang sah. Kemudian hindari mengklik link yang mencurigakan. Jangan klik link yang mencurigakan terutama jika Anda tidak yakin dari mana asalnya. Yang ketiga, jangan pernah memberikan informasi pribadi melalui email atau pesan teks. Yaitu organisasi yang sah tidak akan pernah meminta Anda untuk memberikan informasi pribadi melalui email atau pesan teks. Dan keempat, gunakan perangkat lunak keamanan. Install perangkat lunak keamanan yang dapat mendeteksi dan memblokir serangan phishing. Kemudian pentingnya kesadaran akan phishing. Kesadaran akan phishing sangat penting untuk melindungi diri dari serangan ini. Seperti informasi, kewaspadaan, dan pelatihan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.